Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan fungsi eksponensial. Sebelumnya saya sudah membahas definisi dan ciri maupun grafik dari fungsi eksponensial. Kemudian saya juga sudah membahas transformasi dari grafik fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita akan melalui fase evaluasi, yaitu soal dan pembahasan fungsi eksponensial. Langsung saja ke nomor 1. Manakah di antara fungsi berikut yang merupakan fungsi eksponensial? Jelaskan alasan kamu. Nah, jika kita diminta untuk mencari mana yang merupakan fungsi eksponensial, berarti kalian harus tahu apa definisi eksponensial. Nah, definisinya kemarin adalah fungsi fx sama dengan a pangkat x itu disebut sebagai fungsi eksponensial basis a dengan syarat a-nya itu harus lebih dari 0 dan a bukan 1 dan x-nya dapat berupa bilangan real. Nah, di antara dua di sini gx dan fx ini mana yang memenuhi definisi dari fungsi eksponensial? Ya, benar, yaitu fx sama dengan min 2 pangkat x. Karena di sini kita bisa melihat bahwa basisnya adalah 2. Sedangkan di gx basisnya adalah negatif 2. Sehingga yang memenuhi adalah yang ini. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Deskripsikan cara menggambar atau membuat sketsa gx sama dengan setengah pangkat x plus 4 jika diketahui eksponensial awalnya adalah y sama dengan setengah pangkat x. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini silakan kalian melihat dulu atau mengingat kembali video tentang transformasi grafik eksponensial. Nah, y sama dengan a pangkat x plus y, berarti di sini y-nya adalah 4. Dapat diperoleh dengan menggeser grafik y sama dengan a pangkat x, berarti di sini a-nya setengah, ke kanan jika c-nya negatif atau ke kiri jika c-nya positif sebanyak c satuan. Nah, karena ini adalah plus 4, artinya kita akan menggeser grafik y sama dengan setengah pangkat x ke kiri sebanyak 4 satuan. Udah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Deskripsikan cara menggambar atau membuat sketsa px sama dengan setengah pangkat x ditambah 4. Nah, ini akan hati-hati, kalian akan rancu dengan soal yang nomor 2 tadi. Kalau yang nomor 2 tadi setengah pangkat x plus 4 nya itu ada di atas, sedangkan yang ini itu plus 4-nya sejajar dengan fungsinya. Dan di video sebelumnya juga saya sudah bahas, ketika kita memiliki y sama dengan a pangkat x plus c dapat diperoleh dengan menggeser grafik y sama dengan a pangkat x ke atas jika c-nya positif atau ke bawah jika c-nya negatif sebanyak c satuan. Nah, di sini kita bisa melihat c-nya adalah 4, sehingga dia akan digeser ke atas sebanyak 4 satuan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Deskripsikan cara menggambar atau membuat sketsa gx sama dengan 4 kali setengah pangkat x jika diketahui eksponensial awalnya tetap, yaitu y sama dengan setengah pangkat x. Untuk menjawab soal ini, kalian harus mengingat bahwa ketika kita ingin membuat grafik y sama dengan k kali a pangkat x, dapat kita peroleh dengan merefleksikan grafik y sama dengan a pangkat x terhadap sumbu x jika k-nya berubah tanda. Nah, kalau di sini kan k-nya 1 ya. Kalau k-nya ini positif, berarti dia akan tetap, kita tidak perlu merefleksikan. Jika k-nya itu jadi negatif, maka fungsinya harus kita refleksikan atau grafiknya harus kita refleksikan terhadap sumbu x, sehingga titik potongnya menjadi 0, k.
seperti itu. Nah, kalau dilihat dari soal ini kita peroleh kita memiliki K-nya adalah 4, sehingga kita hanya merentangkan grafik tersebut sehingga titik potongnya terhadap sumbu Y itu adalah 0,4. Ini harus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Deskripsikan cara menggambar atau membuat sketsa Rx sama dengan min 2 kali setengah pangkat min X min 3 jika fungsi awalnya tetap yaitu Y sama dengan setengah pangkat X. Untuk menjawab soal tipe kompleks seperti ini, yang harus kalian pegang adalah ada perkalian, ada pengurangan di sini. Maka yang harus kita dulukan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Ini akan memudahkan kalian untuk menjenjang atau melakukan langkah-langkah penggeseran tersebut. Nah, berarti kita akan fokus ke min 2 kali setengah pangkat min X dulu. Dari min 2 kali setengah pangkat min X, kita fokus dulu dari fungsi yang ini. Karena fungsi awalnya adalah setengah pangkat X, maka kita harus fokus ke sini. Yang berubah terlebih dahulu adalah negatif X. Sehingga langkah pertama yang harus kita lalui adalah merefleksikan grafik ini terhadap sumbu Y. Nah, ini kan kita harus merefleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian kita jalan ke yang kedua, yaitu ketika dikali dengan negatif 2. Akhirnya kita harus merefleksikan terhadap sumbu X sehingga serta merentangkan grafik sehingga titik potongnya terhadap sumbu Y menjadi 0,-2. Nah, karena ini tadi negatif, maka kita harus merefleksikan terhadap sumbu X terlebih dahulu, kemudian baru merentangkan grafik tersebut sehingga titik potongnya menjadi 0,-2. Nah, setelah itu kita jalan ke yang negatif 3 dikurangi 3, artinya kita menggeser grafik yang dihasilkan pada poin yang kedua tadi ke bawah sebanyak 3 satuan. Jadi yang harus kalian pegang terlebih dahulu adalah perubahan dari fungsi awalnya, kemudian perkalian dari fungsi awalnya, baru kita penggeseran dari fungsi ini, penambahan atau pengurangan, atau kita geser ke atas maupun ke bawah dari fungsi tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal 6 dan seterusnya, yang terakhir kita akan membahas atau menentukan domain ring asimptot titik potong terhadap sumbu Y dari fungsi eksponensial yang akan saya berikan. Oke, yang pertama yaitu Gx, di sini setengah pangkat X plus 4. Berdasarkan yang telah kalian pelajari di video sebelumnya, berarti domainnya adalah tetap bilangan real, karena di sini tidak pergeseran 4 satuan ke kiri ini tidak akan mengubah domain ring maupun asimptot, sehingga tetap dengan fungsi awalnya yaitu bilangan real untuk domainnya dan ring daerah hasilnya adalah bilangan real positif. Asimptotnya adalah sumbu Y, asimptotnya adalah sumbu X atau Y sama dengan 0, sedangkan titik potongnya ini harusnya 1/6 ya, 1/16, 0,1/16 ya. Ini diperoleh dengan mensubstitusikan X di sini dengan 0, berarti setengah pangkat 0 plus 4 yaitu setengah pangkat 4 sama dengan 1/16. Nah, kenapa kita harus mensubstitusikan X nya 0? Karena yang kita cari adalah titik potong terhadap sumbu Y. Jika kita mengingat kembali, titik potong terhadap sumbu Y artinya kan ada di sini kan ya, atau di sini. Nah, itu kan fokusnya adalah X-nya sama dengan 0. Mudah bukan? Ya, kita lanjut ke soal nomor 7 dengan soal yang sama tapi fungsinya berbeda, yaitu Px sama dengan setengah pangkat X plus 4. Nah, di sini kalau tadi plus 4-nya itu untuk menggeser ke kiri sebanyak 4, kalau ini berarti seperti yang
sebelumnya ini adalah plus 4, artinya kita menggeser fungsi ini ke atas sebanyak 4 satuan. Oke, jawabannya adalah domainnya adalah tetap bilangan real, namun ringnya atau daerah hasilnya akan berubah karena tadi fungsinya ini naik sebanyak 4 satuan ke atas, artinya ringnya akan Y lebih dari 4. Jadi dia akan nilainya Y itu lebih dari 4. Dan asintutnya tentu Y sama dengan 4. Nah, sedangkan titik potongnya kita bisa mencari dengan cara mensubstitusikan 0 tadi, berarti setengah pangkat 0 ditambah 4, berarti 1 tambah 4 yaitu 5, sehingga titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,5. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dengan Gx nya adalah 4 kali setengah pangkat X. Ini hanya merenggangkan sehingga titik potong terhadap sumbu Y nya akan berubah ya tadi ya, yaitu berubah ke 0,4. Nah itu tadi kita peroleh dari mensubstitusikan juga X nya diubah menjadi 0. Dan domainnya tetap bilangan real, ringnya juga bilangan real positif tetap, dan asintutnya juga tetap. Jadi ini tidak mengubah domain ring maupun asintut, yang berubah hanyalah titik potong terhadap sumbu Y. Kita masuk ke soal yang terakhir. Fungsi yang lebih kompleks tadi yaitu min 2 kali setengah pangkat min X min 3. Nah tadi kita sudah mengulas juga, dia akan berubah titik potongnya karena ini ada min 2 ya di sini. Kemudian akan berubah juga asintutnya karena di sini fungsinya akan dikurangi min 3. Oke, berarti domain dari ini adalah tetap bilangan real, namun ringnya akan Y kurang dari min 3. Kenapa? Karena fungsi ini tadi kita refleksikan terhadap sumbu X, sehingga terbalik fungsinya yang awalnya tadi itu min setengah itu akan seperti ini. Karena direfleksikan terhadap sumbu X karena di sini negatif, maka fungsinya akan menjadi seperti ini. Kemudian asintutnya juga akan bergeser, yaitu Y sama dengan min 3. Dan titik potongnya ketika kita substitusikan X nya menjadi 0, kita peroleh bahwa min 2 kali 1 min 2 min 3 artinya min 5, sehingga titik potongnya di sini akan menjadi 0, min 5. Nah, dari beberapa soal tadi terdapat suatu pola bahwa ketika ringnya itu Y kurang dari min 3, maka asintutnya kan Y sama dengan min 3. Kalau yang di sebelumnya tadi juga ketika Y nya lebih dari 4 ringnya, maka asintutnya Y sama dengan 4. Jadi selalu ada hubungan antara asintut dan juga ringnya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Siapkan diri kalian untuk evaluasi. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.